Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan melalui acara pujian dan renungan. Kiranya Tuhan semakin dikuatkan, semakin bersukacita dan semakin dikuatkan juga oleh Yesus. Dan terima kasih juga tetap setia, tetap mendoakan program ini. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan pujian. Kiranya pujian ini juga boleh memberikan kita kekuatan dan sukacita. Yesaya 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh jemaat Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami merendahkan diri kami. Untuk sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman. Tuhan Yesus, urapi kami, bawa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan,
di dalam renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita dibawa dalam suatu tema yang mengatakan melangkah dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti adalah suatu kepastian. Kepastian yang kita tidak lihat. Jadi iman adalah suatu kepastian yang kita tidak lihat, tapi kita bisa mendapatkannya. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus pada pagi hari ini membawa kita untuk merenungkan suatu peristiwa di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ke 33. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Hari ini kita merenungkan cerita ini. Tuhan bawa kita dalam renungan cerita ini. Di dalam cerita ini ada suatu keadaan kita melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Cerita ini menggambarkan situasi kita pada saat ini. Pandemi COVID-19, di mana diombang-ambingkan dengan berita. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan ekonominya? Inilah keadaan kita pada saat ini. Tetapi dalam cerita ini kita melihat bahwa Yesus hadir di tengah pergumulan murid-muridnya. Dan Yesus pun hadir di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan Tuhan menenangkan murid-muridnya. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Inilah yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini melangkah dengan iman. Bagaimana kita melangkah dengan iman? Kita tahu bahwa iman adalah suatu kepastian, apa yang tidak kita lihat. Melangkah dengan iman
Yang pertama kita lihat, yang kita harus lakukan adalah kita harus fokus memandang kepada Yesus. Melangkah dengan iman itu kita harus tetap memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Kita harus fokus pada firman Allah, pada janji-janji Allah. Kita lihat dalam cerita ini Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, murid-murid tidak fokus kepada Tuhan ketika Tuhan menghampiri mereka. Murid-murid hanya melawan gelombang angin sakal, berusaha untuk melawan gelombang angin sakal. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir di situ. Mereka tidak fokus memandang pada Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal ketika Yesus menghampiri mereka. Mari Bapak Ibu, di dalam melangkah dengan iman, kita mau fokus kepada Tuhan, kepada janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu ya dan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika murid-muridnya tidak bisa fokus, dia tidak mengenal Tuhan. Dia bahkan mengatakan bahwa itu hantu. Tapi hanya Petrus, ketika dia bisa fokus pada Tuhan, Petrus bisa mendatangi Tuhan Yesus, bahkan bisa berjalan di atas air. Ketika Petrus tidak fokus lagi kepada Tuhan, maka ia pun tenggelam. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, di sana katakan, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, katakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melangkah dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau berfokus pada Tuhan Yesus. Kita ingin selalu ingat janji-janji Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, maka Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Puji Tuhan. Selain itu, kita mau melihat poin yang kedua. Poin yang pertama adalah kita fokus pada Tuhan Yesus. Pada poin yang kedua, Tuhan ingin kita mau melangkah. Tuhan ingin kita mau melangkah, berani melangkah, mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman, mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman. Bapak Ibu, saya mau mengambil contoh begini. Kalau kita mau ke pasar, kita tidak melangkah, apakah kita bisa sampai ke pasar? Tentu tidak. Tapi begitu kita melangkah langkah yang pertama, diikuti langkah-langkah selanjutnya, maka kita akan sampai di pasar yang kita tuju. Demikian juga kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam menghadapi apapun, kita mempunyai iman untuk melangkah. Kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mengambil langkah untuk bertindak, maka kita akan memperoleh apa yang kita harapkan.
Apa yang tidak kelihatan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi sebelum kita mengambil langkah, maka tidak akan terjadi sesuatu. Langkah pertama itu yang menentukan kita untuk kita berhasil dalam pengharapan kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah itu. Marilah kita dengan penuh keberanian untuk melangkah. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita akan membaca itu. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat membantu kita untuk kita mau melangkah dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Yang kasih, kita mau penuh dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita mau melangkah dengan fokus kepada Tuhan. Yang poin ketiga, yang terakhir, poin ketiga adalah kita harus selalu memiliki pemikiran yang positif. Harus selalu memiliki pemikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8, Paulus menasihatkan kita sebagai berikut. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Inilah adalah pikiran-pikiran yang positif. Paulus menasihatkan kita supaya kita memiliki pikiran yang positif. Apabila kita memiliki pikiran yang positif, maka kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan takut, karena pemikiran kita pikiran yang positif. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk fokus pada Tuhan, untuk berani melangkah dengan iman, dan juga berani mempunyai pemikiran yang positif supaya kita tidak takut. Tuhan di awal, Tuhan sudah memberi ketenangan kepada kita. Tenang, jangan takut. Ini aku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita di hari-hari yang kita alami dalam situasi pandemi. Kiranya firman Tuhan ini juga membuat kita menjadi kuat dan tidak takut dalam keadaan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami dalam situasi apapun. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan hadir dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa.
firman Tuhan biarlah ini menjadi kekuatan buat kami dalam menghadapi situasi. Tuhan Yesus, taruhlah firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami mau melangkah, biarlah kami mau fokus kepada Tuhan dan mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus itu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, agar kami mampu melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa firman yang disampaikan ini selalu baru setiap hari dan akan selalu menjadi berkat buat kita. Terima kasih buat setiap petugas yang sudah melayani, pelayan-pelayan Tuhan sudah mengambil bagian. Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah menyaksikan pujian firman Tuhan, dan kiranya apa yang sudah disampaikan ini, apa yang sudah kita nikmati, tetap menjadikan kita anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi besok, dan ditunggu untuk Bapak Ibu yang punya talenta untuk bernyanyi atau tadi bersaksi, boleh ya, silahkan masukkan ke redaksi. Terima kasih, Tuhan Yesus. Lepaskanlah